Sediakan waktu teman-teman, jangan disisakan waktu ya. Buat sholawatan, buat baca Quran tuh disediakan. Kalau kita menyisakan waktu, nggak akan pernah ada waktu. Ada aja kesibukan kita di dunia ini. Ya masak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Teman-teman bisa beli di Gramedia, harganya 55.000. Atau teman-teman bisa beli ke admin, nomornya 0812 9875 7860. Stoknya sekarang tinggal 9 piece lagi. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan. Nah, sebelum aku lanjut teman-teman, aku mau pakai ini dulu. Jadi tadi aku memang belum pakai bedak sama sekali ya teman-teman ya. Aku baru pakai lipstick tipis-tipis sama aku pakai alis sedikit. Nah, aku mau pakai ini dulu nih teman-teman. Ini bagus banget. Ini serum dari Scarlett Whitening ya, serangkaian produk dari Scarlett. Jadi ini serum terbarunya, yang ini niacinamide, yang ini yang retinol. Jadi kita pakainya dua teman-teman. Abis kita cuci muka, kita pakai tonernya. Lanjut pakai ini dulu nih. Ini yang niacinamide. Jadi ini fungsinya tuh teman-teman mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan juga ini tuh bisa melembabkan kulit kita. Ya, nah cara pakai serumnya itu jangan langsung ke muka ya teman-teman ya, karena nanti ininya wajah kita kan khawatir ada kotorannya, ada kumannya, walaupun udah dibersihkan. Nanti masuk ke sini jadi kotor dalamnya. Jadi taruh sini dulu, baru kita aplikasikan ke wajah. Kelihatan nggak sih? Kayak gini. Ini seger banget sih teman-teman ya. Bentuknya cair, terus pas ke wajah kita tuh langsung yang apa ya, langsung seger gitu rasanya ya di kulit aku. Ini sebenarnya aku agak gerah ya, karena di sini gerah. Aku pasangin sebentar ya biar adem. Oh, gerah banget teman-teman, di sini tuh gerah. Pun deh. Lanjut kita pakai ini yang retinolnya. Jadi ini manfaatnya tuh menyamarkan kerutan, ya, menghaluskan kulit kita, tekstur kita yang tekstur di wajah itu menjadi lebih bagus, lebih rata gitu ya. Terus merawat jerawat juga, yang pada punya jerawat nih bagus banget teman-teman. Langsung aja ya. Dan mencegah penuaan dini tuh ya, kita pakai ke wajah kita. Bener-bener ini langsung seger banget. Aku tuh sebenarnya kalau pakai serum Scarlett tuh wajah aku tuh seketika kayak yang langsung lembab, seger gitu loh teman-teman. Aku nyalain kipas lagi ya, maaf ya kalau berisik ya, gerah soalnya. Nah, udah deh. Ini aku nggak pakai bedak lagi, begini aja. Tapi kayaknya wajah aku tuh udah cerah gitu loh, cerah seketika. Nih ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang mau beli Scarlett ya, mau beli serum ini, belinya bukan di aku, bukan aku yang jualan. Teman-teman cari Scarlett di daerah teman-teman tuh banyak yang jual Scarlett. Atau teman-teman bisa follow Instagramnya Scarlett Whitening, itu langsung ke Scarlettnya, bisa konsultasi, tanya-tanya ke adminnya. Adminnya ramah-ramah banget dan fast respon. Jadi teman-teman langsung aja ke Scarlett Whitening. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Duh, enak banget nih pakai kipas angin, tapi sayang berisik ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni. Ini testimoninya dari Mbak Melody. Aku akan cerita sedikit dulu. Jadi Mbak Melody ini udah pernah kasih testimoni ke kita teman-teman, dan udah aku bacain ya. Beliau punya hutang sekitar 100 juta. Jadi suaminya ini bekerja sebagai tenaga medis ya, bekerja di tempat kayak rumah sakit atau klinik gitu. Nah, karena masalah pandemi jadi jarang masuk kerja gitu ya, segala macam. Akhirnya suaminya ya jadi kurang pendapatannya. Jadi akhirnya perekonomian morat-marit, sampai nggak kerasa utang itu sampai 100 juta. Udah bingung tuh. Jadi mbaknya ini
Mbak Melody, namanya Mbak Melody tuh nggak mau sampai ketahuan orang tuanya gitu, karena kan siapa sih gitu ya kita kalau sampai orang tua kita tahu kita punya masalah, apalagi kita punya utang sampai 100 juta, orang tua mana sih yang nggak shock, yang nggak sedih dengarnya ya kan. Jadi Mbak Melody ini benar-benar minta ke Allah aja gitu kan, minta tolong sama Allah, sholawatan. Ini aku cerita sedikit yang kemarin ya, tiba-tiba suaminya Mbak Melody ini dapat uang dari atasannya, seorang dokter, berapa kemarin, 60 juta, dapat transfer 60 juta. Beliau bilang itu bonus selama 10 tahun bekerja di sana gitu ya. Dan mungkin teman-teman masih ada yang inget ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Bisa aja itu cuma alasan dari atasannya si suaminya Mbak Melody untuk membantu, karena dia mendengar kalau Mbak Melody ini sekeluarga lagi mengalami masalah, lagi diuji sama Allah, masalah keuangan gitu ya. Dan yang bikin hatinya dokternya itu jadi lembut untuk membantu ya Allah, teman-teman ya. Tiba-tiba ditransfer 60 juta, Masya Allah. Nah lanjut, berarti kan utangnya sisa 40 juta lagi ya teman-teman ya. Mbak Melody masih bingung nih gimana cara bayarnya. Akhirnya Mbak Melody WhatsApp ceritalah, curhatlah sama tantenya. Aku baca ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Masih ingat aku dengan Melody di Cibubur? Masalahku Mbak, yang pinjolku 100 juta baru dibayarkan 60 juta. 2 hari ini paling terberat aku Mbak. Akhirnya hal yang aku simpan rapat-rapat dari orang tuaku terbongkar juga. Papa mamaku tahu, mereka shock sekali Mbak. Hatiku hancur sekali. Beliau tahu karena tanteku menceritakan kalau kami lagi terlilit. Tanteku bisa tahu karena kita mau pinjam uang 40 juta, sisanya itu agar tidak berbunga terus menerus. Dibantu sama dia 20 juta, masih kurang 20 juta. Tapi dia berjanji tidak akan bilang ke orang tua, namun kenyataannya malah berbicara. Aku hancur sekali Mbak, orang tua tahu, mereka shock dan nangis terus. Aku harus apa Mbak gitu ya. Nah aku belum balas tuh ya teman-teman, sampai ditanya sama Mbak Melody, Mbak aku chat dari kemarin gak dibalas gitu, mohon maaf ya teman-teman semuanya yang pada ngechat aku, yang aku gak jawab-jawab, mohon maaf banget ya teman-teman ya. Memang banyak banget, ribuan loh chat yang ke aku, alhamdulillah. Lanjut. Waalaikumsalam. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Kalau sudah menikah bukan lagi beban orang tua Mbak, doa terus, sholawat terus, baca Quran, gak ada cara lain, aku bilang gitu kan. Dijawab sama Mbak Melody, ya Mbak, aku shock banget. Minggu kemarin tanteku yang biasa aku ajak curhat 2 tahun ini, dia malah membuka masalahku ini Mbak ke orang tua. Dan ayah sama ibuku shock. Aku meminta maaf dan aku marah sekali sama tanteku. Sampai detik ini aku blokir. Tapi mungkin ini cara Allah membantu saya keluar dari utang yang masih tersisa 40 juta. Aku menangis di depan suami dan ayah ibuku. Yang aku kira ayahku gak punya uang, dia malah mau membantu. Aku sangat malu dan kecewa, tapi orang tua pasti tetap maksa pengen bantu. Kemarin ayahku kasih segini, hari ini mau dilunasi. Aku sedih buat kecewa mereka. Walau utang lunas, aku tetap sholawat Mbak buat orang tua agar mereka dilimpahkan rezeki, diberi kesehatan. Dan yang paling penting aku mohon sama Allah, ini yang pertama dan terakhir aku buat mereka kecewa. Hutangku hari ini insya Allah lunas Mbak, nanti ayah saya bayarkan lagi di pinjol. Walau hutang lunas, hatiku belum tenang dan belum senang, karena sekarang aku memikirkan perasaan orang tua yang di belakangku pasti kecewa sekali. Oh iya Mbak, kemarin lihat link Mbak, aku udah seminggu ini lakukan 40 hari baca Yasin Waqiah. Terima kasih Mbak Mel, notifikasi IG ku selalu aku bunyikan jika Mbak Mel posting apapun. Terima kasih sharingnya Mbak, sehat sekeluarga, dimudahkan urusannya sama Allah, amin. Kemudian aku jawab, bersyukur sekaligus gak enak perasaan ya Mbak, insya Allah ada gantinya. Jangan marah sama tantemu, dia udah memikirkan baik buruknya sebelumnya, karena dia peduli, makanya cerita. Alhamdulillah orang tua kuat, belajar dari kesalahan jangan sampai diulangi, dan terus istiqomah dekat sama Allah. Paksa diri buat sholat tepat waktu, ngaji minimal 1 juz per hari, sholawat minimal 5.000 kali. Ya Mbak, karena sangat malu sekali Mbak dan sedih luar biasa. Alasan tante saya bicara, katanya beliau, ibu saya curhat melihat saya 3 bulan ini kayak lagi ada masalah. Dan dia lihat ibu saya semakin mendalami agama, terlihat akan kuat. Ya Mbak, alhamdulillah Mbak, sekarang saya suami sudah ada rasa bersalah kalau kita belum sholat. Pergi kemana begitu azan suami saya mau cari masjid, berhenti sejenak. Makasih ya Mbak atas segala sharing bermanfaat.
Dan ini sahabat kuliah saya juga ada masalah. Saya suruh buka YouTube dan IG Mbak. Makasih Mbak, terus berikan motivasi terbaik menyelamatkan kita dengan motivasi. Aku jujur mungkin lewat Allah ada masalah ini jadi mau dengar motivasi Islam kayak Mbak Mel gini. Doakan ya Mbak, semoga saya istiqomah selalu. Terima kasih. Kemarin saya juga kasih belikan buku merah buat teman saya ini, sukses selalu. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Melody. Akhirnya lunas utangnya. Ya, cara Allah menolong kita tuh macam-macam ya. Bisa dari orang tua, bisa dari anak, bisa dari kakak, adik, saudara, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi kita tuh jangan ngecilin doa kita sendiri gitu. Kayak dari mana gitu. Allah akan berjalan ya, seperti yang dialami sama Mbak Melody. Nah nanti teman-teman juga jangan mikir ya enak Mbak Melody bapaknya punya uang banyak sementara aku bapakku aja susah. Kita jangan mikir ke situ ya. Pertolongan tidak hanya seperti itu. Cara Allah menolong kita tuh unik teman-teman, nggak pernah terpikirkan oleh kita. Alhamdulillahnya orang tua Mbak Melody ini punya uang ya, punya tabungan. Alhamdulillahnya orang tuanya Mbak Melody diberikan kekuatan hati, karena tidak semua orang bisa mendengar ini nggak kaget ya, nggak shock ya. Tapi alhamdulillah orang tua Mbak Melody kuat. Dan aku rasa memang tantenya Mbak Melody ini sudah mempertimbangkan ya baik buruknya seperti apa, makanya cerita ke orang tuanya. Karena kalau nggak gitu ya bagaimana? Mungkin kalau aja tantenya ini punya uang banyak gitu ya, bisa bantu, mungkin nggak akan cerita. Tapi kondisinya tantenya bingung, mau bantu nggak bisa ya kan. Sementara kasihan juga lihat keponakannya susah gitu ya, lagi bingung ya kan, lagi stres sama utang. Akhirnya cobalah ngomong sama kakaknya, yaitu orang tua dari Mbak Melody. Dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Insya Allah nanti rezekinya diganti berkali-kali lipat sama Allah orang tuanya Mbak Melody. Mbak Melody belajar dari pengalaman, jangan sampai nanti kepengen gitu, gatel gitu tangannya pengen minjol lagi, jangan. Ketika kita teman-teman butuh sesuatu yang kayaknya penting banget gitu ya, jangan. Kita punya Allah, ambil tasbihnya, baca sholawat. Gampang kan? Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Sediakan waktu teman-teman, jangan disisakan waktu ya. Buat sholawatan, buat baca Quran tuh disediakan. Kalau kita menyisakan waktu, nggak akan pernah ada waktu. Ada aja kesibukan kita di dunia ini, ya masak, ya kerja, ya ngurus anak, ngurusin suami, ya teman-teman, ya nggak kelar-kelar teman-teman. Tapi kalau kita sediakan waktu, insya Allah mudahkan. Sediakan waktu, misalnya setiap habis sholat 5 menit aja baca sholawat. Ya 5 menit itu sekitar 300-an loh dapat, ya kan? Nggak berasa 5 kali sholat udah berapa? 1.500 sholawat. Nanti sambil beraktivitas sempetin baca shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Kalau kita terbiasa seperti itu mau tidur, bangun tidur tuh tiba-tiba ya, kadang kan kita suka ngelilir ya kalau lagi tidur, suka tiba-tiba kebangun. Itu tuh tiba-tiba aja loh sontak di hati kita tuh shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Bangun tidur shollallahu ala Muhammad, tuh indah banget hidup kita kalau kayak gitu. Ya, setiap hari shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Satu sholawat yang kita baca Allah hapus 10 dosa. Makin banyak kita baca sholawat, makin banyak dosa kita terhapus. Mudah-mudahan ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita udah bersih dari dosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah jika dosa-dosa kita berkurang, doa-doa kita menjadi cepat diijabah sama Allah. Tuh teman-teman ya, nggak ada ruginya baca sholawat, nggak ada ruginya baca Quran. Ayo sempetin baca Quran ya, tidak harus selalu Yasin Waqiah Ar-Rahman. Teman-teman, kita biasakan yuk baca Quran setiap hari. Paksa, kita pakaiin target. Setiap habis sholat baca minim 5 ayat aja. Tiap habis sholat tuh biasain 5 ayat aja. Di handphonenya adain aplikasi Al-Quran kalau perlu ya. Baca 5 ayat. 5 ayat berapa menit sih ya? Paling 1 menit atau 2 menit ya. Nanti lama-lama terbiasa 6 ayat, 7 ayat, 10 ayat. Lama-lama sehari bisa 1 juz. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin berkah hidup kita, semakin berkah waktu kita. Insya Allah dunia akhirat dapet. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman.
Kita doakan semoga Mbak Melody dilancarkan rezekinya, bisa buat bangga orang tuanya, dan orang tuanya selalu sehat, berkah umurnya, bisa dapat rezeki yang lebih-lebih lagi, tentunya berkah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.